Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat berangkai salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat pada beliau, adalah pengikut-pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 11 bab 5 tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam. Tentang masa kejayaan Islam di sini yang dibahas adalah periodisasi sejarah Islam, ya. Jadi periodisasi sejarah Islam itu terdiri dari 3 periode. Yang pertama dikenal dengan periode klasik, kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Di mana masing-masing periode ini, ketiga periode ini terdiri dari beberapa fase. Yang pertama untuk periode klasik. Periode klasik terdiri dari 2 fase. Yang pertama fase ekspansi, yakni pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan yang kedua dikenal dengan fase desintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua periode pertengahan. Nah, untuk periode pertengahan ini juga terdiri dari 2 fase. Pertama dikenal dengan fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dan yang kedua ada dikenal dengan istilah fase 3 kerajaan besar, terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Untuk yang pertama adalah periode klasik. Nah, pada periode klasik ini terdiri dari 2 fase. Yang pertama adalah fase ekspansi. Nah, pada fase ini dikenal sebagai puncak kemajuan Islam, dikenal sebagai masa kejayaan Islam, ya, di bawah kepemimpinan para khalifah, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalifah Umar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi pada fase ekspansi ini dikenal sebagai masanya atau fasenya puncak kejayaan Islam. Masa-masa kejayaan Islam itu terjadi pada fase ini. Nah, kira-kira apa sih bentuk daripada kemajuan Islam pada fase ini, ya? Jadi yang pertama itu terjadinya perluasan wilayah hingga mencapai Spanyol dan India. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kebudayaan, hingga munculnya pakar dan ahli dari berbagai bidang, termasuk dari bidang kedokteran, bidang keagamaan, bidang politik, bidang sosial, militer, dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, tadi dikatakan puncak kejayaan Islam pada fase ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah adanya dari para kepemimpinan para khalifah, ya. Jadi selain daripada kepemimpinan para khalifah, yang menyebabkan pada fase ini juga mengalami kemajuan ataupun mengalami kejayaan, itu ada beberapa kerajaan besar, yakni kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah, di mana kedua kerajaan ini juga berperan penting di dalam menciptakan kejayaan Islam pada fase ini, ya. Nah, dari beberapa kemajuan yang terjadi, dari beberapa kejayaan yang terjadi pada fase ini tentu tidak terjadi secara kebetulan, yakni ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pada fase ini bisa terjadi masa kejayaan, bisa mencapai kemajuan Islam. Yang pertama adanya faktor internal, ya. Jadi faktor internal ini adalah faktor dari dalam, yakni di sini umat Islam sendiri mempunyai dorongan
umat Islam itu sendiri mempunyai keinginan untuk maju, ya, sehingga mereka terus berkonsistensi dan beristiqomah untuk bagaimana bisa mencapai kemajuan pada masa itu. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Ini adalah faktor dari luar, di mana ini dipengaruhi dari umat Islam itu melihat dari beberapa bangsa Arab, ya, salah satunya bangsa Arab, di mana bangsa Arab pada saat itu juga sudah mengalami asimilasi, mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sehingga juga mendorong bagi umat Islam pada saat itu untuk maju. Kemudian timbulnya gerakan-gerakan terjemahan, yakni usaha menerjemahkan kitab-kitab asing untuk mempelajari, untuk menelaah bagaimana supaya bisa terjadi kemajuan Islam pada fase ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adanya gerakan ilmiah dari para ulama. Beberapa di antara yang dilakukannya adalah dengan melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis, senantiasa mengembangkan ilmu agama dan berijtihad. Nah, jadi ketiga faktor inilah yang menyebabkan kenapa pada fase ini Islam mengalami puncak kemajuan, Islam mengalami puncak kejayaan. Nah, untuk yang kedua adalah fase disintegrasi, terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, pada fase ini dikenal dengan masa atau fase awal mulanya kemunduran Islam, dengan ditandainya salah satunya adanya perpecahan politik. Periode yang selanjutnya adalah periode pertengahan, ya. Jadi periode pertengahan ini terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, di mana pada periode ini merupakan lanjutan daripada fase desintegrasi, ya. Fase desintegrasi tadi dikatakan adalah bahwa awal mulanya kemunduran Islam, ya. Jadi pada fase ini merupakan lanjutan daripada fase disintegrasi, di mana fase ini merupakan fasenya kemunduran umat Islam secara besar-besaran, ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya jatuhnya imperium kesultanan dan perebutan kekuasaan, serta terhentinya perkembangan sains dan teknologi. Ini yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah periode modern. Periode modern terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang, di mana periode ini dikenal sebagai periode kebangkitan umat Islam, ya. Jadi setelah Islam mengalami kemajuan, kemunduran, kemudian Islam mengalami kebangkitan dengan sendirinya, dengan ditandai dengan apa? Dengan munculnya para pembaharu-pembaharu Islam, ditandainya munculnya berbagai macam bidang-bidang keilmuan, berbagai macam pengetahuan, baik dalam bidang ilmu kedokteran, matematika, sains, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa periodisasi sejarah Islam itu terdiri dari 3 periode. Pertama periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Untuk periode klasik terdiri dari 2 fase. Ada fase ekspansi yang dikenal dengan fase puncak kejayaan Islam atau kemajuan Islam. Kemudian fase desintegrasi merupakan dikenal dengan masa atau fase kemunduran, awal mula kemunduran umat Islam. Dan yang kedua, periode pertengahan merupakan fase kemunduran umat Islam secara besar-besaran. Artinya apa? Artinya umat Islam pernah mengalami kemajuan, sempat mengalami kemunduran dan kehancuran, namun bisa bangkit kembali, bisa maju kembali, dan berkembang dengan pesat hingga sampai saat sekarang ini, seperti mana yang kita rasakan pada saat sekarang ini tentunya. Ananda sekalian, demikian untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipahami.
Jika ada kekurangan saya mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.